rupa, sahabat kreatif, bukan seni ya, bukan seni rupa tapi seni aja. Bersama Ibu Eli Yulianti MPD, guru SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Gimana Bu? Ya? Sehat Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Untuk materi hari ini pendidikan seni dan budaya itu apa Bu? Membahas apa hari ini? Pendidikan seni budaya kebetulan hari ini akan membahas tentang musik kontemporer di Indonesia. Oh gitu, oke. Ya, ini anak-anak dari SMA 8 juga sudah siap ya Bu kayaknya Bu? Sudah, ya sudah. Oke, langsung aja Bu, mungkin Ibu sampaikan materi. Baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dari Pro2 Cirebon. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap menjaga prokes ya. Hari ini saya Eli Yulianti MPD dari SMA akan membahas tentang seni budaya kelas 12 dengan materi konsep dan teknik kreasi musik kontemporer Indonesia. Kita mulai saja ya. Sebentar. Ya, seni budaya bidang musik. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam seni budaya itu ada 4 cabang seni. Yang pertama ada seni rupa, kemudian ada seni musik, ada seni tari, ada seni teater. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bahasan tentang musik, bahasan cabang seni musik. Ya, untuk materinya, konsep dan teknik kreasi musik kontemporer Indonesia, mata pelajaran seni budaya kelas 12. Mungkin sudah pernah mendengar musik kontemporer itu seperti apa. Nah, ini bahasan yang peta materinya, ada pengertian, ada teknik, nanti ada konsep, kemudian ciri-ciri dan tokoh musik kontemporer Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari tentang konsep dan teknik kreasi musik kontemporer, diharapkan siswa dapat memahami dan mempresentasikan konsep dan teknik kreasi musik kontemporer. Yang kedua, dapat menganalisis karya musik kontemporer dan mempresentasikan hasil analisis. Nah, sekarang coba, apa itu musik? Ada yang tahu apa itu musik? Ayo, semua orang, setiap manusia itu pasti menyukai musik. Coba sekarang apa menurut kalian, apa itu musik? Nah, menurut Schaffer, tahun 1995, menyebutkan bahwa musik adalah bunyi yang disukai oleh manusia. Kemudian, musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Kemudian,
musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Musik itu sumbernya memang bunyi. Ya, setiap manusia pasti menyukai musik. Anak kecil, yang sudah dewasa, remaja maupun yang sudah tua, saya yakin pasti semua menyukai musik. Cuman mungkin ada yang seleranya senang dengan musik yang tegut, ada senang yang musik yang keras misalkan, ada yang musik-musik yang mengalun, ya, itu tergantung selera. Tetapi pada dasarnya manusia itu menyukai musik, ya. Kemudian yang kedua, musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Sumber bunyi itu banyak, ya. Sumber bunyi itu banyak, tetapi yang disebut musik adalah yang sudah teratur, sudah diatur, ya. Jadi frekuensinya dan lain sebagainya, nada-nada, kemudian bunyi-bunyian di dalam satu konsep itu baik ritmik maupun melodinya yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kemudian musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Nah, emang ada yang tidak enak didengar? Ada, ya. Bunyi itu misalkan contoh, ada suara deru mobil misalkan, atau bunyi klakson, atau bunyi benda jatuh, atau apa lagi? Itu bunyi-bunyian yang tidak enak didengar gitu. Tetapi jika itu dibuat konsep untuk sebuah karya, itu bisa, ya, bunyi-bunyian yang tidak enak didengar juga bisa dijadikan sebagai sumber bunyi sebagai musik, ya. Selanjutnya, nah, di Indonesia memiliki keanekaragaman musik yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dengan budaya dan keseniannya mungkin ribuan, bahkan mungkin jutaan, ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Kita bagi menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama, musik tradisional. Ibu yakin sudah mengenal dan sudah tahu musik tradisional itu seperti apa. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak contohnya musik tradisional apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, musik tradisional ini, ya, musik tradisional Gambang Krukut, Bu. itu adalah musik yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah, ya. Dan dalam musik tradisional juga ada genrenya, ya. Ada genre klasik, ada genre wanda baru, ya, atau kreasi baru. Nah, yang klasiknya ini biasanya ciri-cirinya adalah tidak ada penciptanya. Jadi biasanya tidak tersebut penciptanya siapa, gitu. Itu musik-musik tradisional klasik atau yang duhun, gitu, ya. Nah, kalau yang kreasi barunya itu sudah ada penciptanya. Contohnya misalkan ada seni-seni misalkan angklung. Angklung di Jawa Barat itu ada yang duhunnya. Misalkan di Cipta Rasa, misalkan, ya, ada di daerah Sukabumi, kemudian ada di Garut, kemudian angklung Badengnya, ya, kemudian ada di Ciamis, ada di Bandung. Nah, ada juga angklung yang kreasinya, ya, bukan angklung dunan. Yang duhun ini biasanya digunakan atau di acara disajikan pada acara-acara ritual, ya. Nah, untuk yang
kreasinya biasanya di acara untuk hiburan. Nah, kemudian sekarang ke musik modern. Nah, musik modern lebih cenderung ini sudah ada sentuhan teknologi biasanya, dan masyarakat saya yakin mengenal semua. Kalau tradisi mungkin masih ada yang sama sekali tidak tahu ada gitu. Tetapi kalau yang modern itu yakin semua kenal ya. Musik populer, musik pop, musik jazz, musik R&B ya, keroncong dan lain sebagainya. Nah ini kalau modern ciri khasnya itu sudah biasanya dari lirik jadi sudah nasional ya, bukan lagi membawakan daerah gitu kan. Kemudian kalau yang ciri lain lagi biasanya diiringi dengan atau menggunakan alat-alat musik modern ya. Ada pengaruh dari barat juga atau dari luar barat mau timur. Ya, ada musik-musik akulturasi juga kan, ada yang dari timur tengah misalkan, ada yang dari barat gitu ya. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah musik kontemporer. Nah, musik kontemporer ini adalah musik. Nanti kita akan coba kalian lihat contoh videonya. Ini yang akan kita bahas untuk materi hari ini. Kalian siapkan alat tulis, kemudian nanti ketika melihat, mendengarkan dan menonton videonya, kalian catat karya ini penyajiannya seperti apa. Kemudian unsur-unsur musikal apa yang diolah oleh musik tersebut, oleh karya tersebut ya. Kemudian satu lagi, keunikannya apa? Ya. Oke, sahabat kreatif semuanya, mari kita lanjutkan ke melihat video salah satu contoh karya musik kontemporer Indonesia dari karya Slamet Abdul Syukur dengan judul Tetabuhan Sungut. Boleh nanti dilihat dan dengarkan dengan seksama bagaimana karya ini dimainkan.
Baik, kita lanjutkan. Nah, yang sudah dilihat tadi adalah sebuah karya musik dari komposer yang bernama Slamet Abdul Syukur. Ya, beliau komposer atau komponis yang berasal dari Surabaya, membuat karya musik Tabuhan Sumut namanya. Ini memang agak nyeleneh ya. Tetabuhan artinya tabuhan yang dikeluarkan atau yang dibunyikan oleh mulut. Ya. Nah, kontemporer memiliki arti masa kini. Ya, sahabat kreatif semua. Kontemporer memiliki arti masa kini. Musik kontemporer adalah jenis musik yang baru diciptakan alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Mas Slamet Abdul Syukur, beliau sudah almarhum, sudah tidak ada, tetapi karya-karyanya masih banyak dan dikenal oleh kalangan akademisi ya. Memang musik kontemporer ini dianggap sebagai musik baru karena musik yang belum pernah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Bahkan tahun sekitar abad 19-an itu tokoh-tokoh yang masuk ke musik kontemporer, komponis musik kontemporer membuat karya-karya yang baru ya, sama sekali yang baru. Kemudian, nah ini unsur-unsur musik kontemporer. Di dalamnya biasanya yang diolahnya itu adalah pertama warna nada atau tone color.
Nah, warna nada ini bukan merah, biru, kuning, hijau, tetapi warna nada ini adalah timbre. Misalkan dalam warna nada alat musik, misalkan di alat musik, ada alat musik yang bunyinya nyaring, ada alat musik yang bunyinya berat, misalkan menghasilkan suara yang berat. Nah, dalam musik kontemporer biasanya ini yang diolah gitu. Jadi setiap alat dicari sumber bunyi yang menghasilkan suara-suara yang mulai dari yang nyaring sekali, kemudian yang sedang sampai yang terberat. Itu biasanya yang diolah adalah itu. Nah, untuk yang tadi kita lihat yang karya musik Pak Slamet Abdul Syukur itu dari pengolahan mulut, ya. Sebetulnya yang beliau presentasikan itu adalah dari bunyi-bunyian atau tabuhan gamelan, ya. Cuman tidak nada-nada gamelannya yang diambil gitu. Jadi bukan tabuhan, maksudnya bukan mentransformasi tabuhan gamelannya, tetapi mengambil esensi bunyi-bunyian yang ada dalam gamelan itu. Gitu. Kemudian dibuat dalam diolah di tabuhan sungut atau tabuhan di mulut, ya. Kemudian yang kedua itu ada unsur harmoni. Nah, di karya Slamet Abdul Syukur juga ada tadi pengolahan harmoni, ya. Nah, harmoni ini biasanya dalam pengolahan jika ada satu nada yang dibunyikan, dua nada atau tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan, ya. Kemudian yang ketiga, ritme. Nah, jelas ritme itu panjang pendek not, ya. Jadi biasanya kecepatan atau panjang pendek ritmenya ini, nadanya ini memberikan ritme dalam sebuah karya itu sangat-sangat bagus untuk sebuah karya, ya. Nah, selanjutnya melodi. Nah, jelas melodi adalah rangkaian nada-nada yang diolah untuk menjadikan sebuah karya yang baik, ya. Baik, selanjutnya ini ciri-ciri musik kontemporer. Nah, sahabat kreatif, ciri-ciri musik kontemporer, judul dan tema yang diangkat biasanya seringkali tidak biasa, ya. Jadi tidak umum gitu. Kalau di judul-judul musik-musik populer misalkan biasanya temanya tentang percintaan, tentang kegelisahan, tentang kesedihan. Nah, untuk di musik kontemporer biasanya nyeleneh, ya, aneh-aneh gitu. Contoh misalkan tadi Tetabuhan Sungut, itu temanya tentang eksplorasi tetabuhan atau bunyi-bunyi yang ada pada mulut. Kemudian ada lagi yang judulnya misalkan Badingkut atau 433 detik gitu. Itu tidak biasa judul sama temanya yang diangkat, ya. Biasanya hal-hal yang sesuai dengan keinginan komponisnya. Kemudian yang kedua, instrumen yang tidak terbatas pada alat-alat musik saja. Maksudnya di sini penggunaan alat musiknya itu tidak selalu menggunakan alat musik konvensional. Misalkan menggunakan gitar, menggunakan gamelan, misalkan menggunakan kecapi dan lain sebagainya. Nah, yang tadi dilihat di karya Slamet Abdul Syukur,
itu sama sekali tidak menggunakan alat musik, tetapi menggunakan vokal ya sebagai sumber bunyinya. Nah, kalaupun menggunakan alat musik konvensional, itu biasanya cara membunyikannya tidak seperti biasa. Ya, ada yang misalkan harusnya gitar dipetik tapi itu digesek misalkan. Atau gong misalkan, gong harusnya biasanya dipukul gitu, tetapi biasanya ada yang diinjek-injek atau dipukul, ditabuk seperti menabuh kendang misalkan gitu. Jadi dicari, dieksplor bunyi-bunyi yang bisa dihasilkan dari instrumen tadi ya. Atau ada juga yang menggunakan alat musik di sekitar lingkungan. Misalkan menggunakan ember misalkan, atau menggunakan mungkin pernah lihat, sahabat kreatif pernah lihat ada karya musik yang menggunakan botol misalkan yang diisi air ya, atau misalkan menggunakan galon ya. Jadi kadang atau pokoknya mencari bunyi-bunyian yang di luar atau tidak seperti biasanya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, partitur yang dibuat biasanya hanya dimengerti oleh komponis dan para pemusiknya. Nah, kita tahu bahwa partitur itu pasti ingatnya dengan notasi ya, ada notasi angka, ada notasi balok misalkan. Kalau di Sunda ada notasi Daminatila misalkan ya. Ini di partitur musik kontemporer itu biasanya menggunakan simbol ya, menggunakan simbol-simbol, tapi memang ada juga yang menggunakan notasi balok, tetapi tidak yang baku gitu. Jadi biasanya dicampur juga dengan atau dipadukan juga dengan notasi grafis misalkan. Yang jelas biasanya ada simbol-simbol tertentu yang hanya dimengerti oleh si komponis dan si pemain musiknya. Setiap untuk memulai karyanya, komponisnya ini biasanya menjelaskan bagian ini yang harus berbunyi, bagian ini yang harus berbunyi, yang ini harus berbunyi. Makanya tadi di karyanya Pak Slamet Abdul Syukur juga masing-masing orang membuka partitur ya, dan masing-masing orang sudah tahu bagiannya ada di mana ya, bagian membunyikannya yang mana. Kemudian juga ada tanda-tanda, misalkan ada harus dinamikanya harus kuat, atau ada yang harus lembut, ada yang di staccato dan lain sebagainya. Nah, ini komunikasi antara komponis dengan dengan pemain musiknya ini harus kuat ya, komunikasinya harus jalan. Nah, kalau yang tadi kebetulan yang jadi konduktornya bukan penciptanya ya, bukan komponisnya, tetapi ada konduktor tersendiri. Nah, ini yang konduktor ini yang sudah mempelajari dulu isi dari partitur karya Ketabuhan Slamet Abdul Syukur sebelumnya, gitu ya. Oke, sahabat kreatif, selanjutnya. Nah, dalam teknik garapan, komponis musik kontemporer seringkali menciptakan tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Betul, jadi musik kontemporer seringkali membuat gramatika yang baru, karena sebetulnya kemunculan musik kontemporer ini diawali dengan kebosanan karya-karya musik yang dianggapnya monoton gitu dulu, karena makanya dibuat musik gaya baru gitu. Dan sebetulnya yang dimaksud dengan musik kontemporer ini karya musik yang dulu pun, yang misalkan yang sekarang klasik, kemungkinan
awalnya disebut musik kontemporer ya karena baru dibuat gitu. Dan yang jelas bahwa musik kontemporer ini belum pernah dibuat oleh orang lain. Gitu. Kemudian ide garapan bisa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi. Nah, perhitungan nilai matematis atau dapat pula dengan rasio atau perbandingan sebuah struktur bangunan. Sebagai contoh, misalkan dalam sebuah bangunan rumah misalkan, fondasinya sama dengan yang aslinya. Nah, tetapi renovasi untuk ke atasnya membuat rangkaian bangunan berikutnya itu yang dibuat oleh komponis musik kontemporer. Nah, tetapi tetap memperhitungkan keseimbangan, memperhitungkan rasio perbandingan dari struktur bangunan tersebut. Baik, selanjutnya, nah ini fungsi-fungsi musik kontemporer. Yang pertama, jelas mengembangkan jenis musik baru. Jadi terus jika ada yang punya kreativitas ini akan terus berkembang ya, ada lagi musik yang baru. Kemudian yang kedua sebagai aktualisasi gaya bermusik para komponis. Nah biasanya memang masing-masing punya ciri khas hasil karyanya. Ada yang komposer yang khusus dia selalu mengambil dari etnik karya-karya musik etnik, tetapi prinsip-prinsipnya menggunakan prinsip tradisi barat gitu. Ada juga yang alat musiknya barat tetapi prinsip-prinsipnya menggunakan prinsip tradisional gitu. Kemudian sebagai bentuk selanjutnya sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Nah, setiap tahun itu selalu ada acara Pekan Komponis Indonesia. Nah, ini biasanya memunculkan para komponis-komponis baru yang punya karya-karya baru, yang kreatif ya, dan disajikan dalam sebuah pertunjukan khusus musik kontemporer. Kemudian yang keempat, sebagai suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada bunyi yang enak didengar, ada bunyi yang tidak enak didengar. Nah, bunyi-bunyian berbunyi yang tidak enak didengar pun mungkin saja bisa menjadi sebuah musik jika mau diolah ya. Misalkan kalian bisa membuat karya tentang dapur misalkan, di situ di dapur itu biasanya ada apa saja, ada wajan, ada panci, ada sendok, ada piring, ada garpu gitu. Nah, bunyi-bunyi yang tidak biasa, yang tadinya bukan musik itu bisa diolah gitu. Jadi bagaimana misalkan ketika kalian mulai membunyikan menyalakan kompor misalkan, bunyinya seperti apa? Strek misalkan. Nanti ada suara api, misalkan seperti itu. Kemudian nyimpan penggorengan di situ, geprak. Nah, itu jika diolah akan menjadi sebuah karya musik dapur misalkan judulnya, atau judulnya apa, sarapan pagi misalkan, atau apa. Jadi sebetulnya bukan hal yang sulit kalau mau membuat karya-karya yang kontemporer ya. Tetapi biasanya memang ini bukan untuk di masyarakat gitu, lebih kepada kepuasan tersendiri saja. Ya. Selanjutnya, sebagai alat propaganda untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat rohani, edukasi atau pesan-pesan dan perasaan yang ingin disampaikan oleh komponis kepada masyarakat. Nah, tapi bisa juga
karya-karya musik kontemporer ini untuk menyampaikan yang Oke, selanjutnya konsep kreasi musik kontemporer. Nah, secara komposisi dan karakteristik karya musik kontemporer dapat dikatakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada karya musik yang bersifat iringan. Nah, iringan artinya karya musik yang sengaja untuk dibuat untuk mengiringi sebuah tarian misalkan, atau mengiringi sebuah drama musikal misalkan. Tetapi tetap biasanya karyanya juga kayak kontemporer. Kemudian yang kedua, karya musik yang bersifat ilustratif. Nah, karya musik ilustratif ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk teater misalkan, atau drama-drama yang membutuhkan ilustrasi musikal, tapi juga sama tetap dalam koridor musik kontemporer. Oke. Kemudian yang terakhir adalah karya musik yang bersifat otonom. Nah, karya musik yang bersifat otonom ini adalah karya musik yang musik untuk musik gitu. Jadi tidak untuk mengiringi yang lainnya. Baik, selanjutnya keberadaan musik kontemporer Indonesia. Yang pertama, musik kontemporer dalam idiom tradisi barat. Diharapkan dapat berupa tradisional, namun prinsip masing dikenal pada musik barat. Kemudian yang kedua, musik kontemporer yang bersumber dari unsur etnik, nah, misalnya gamelan degung, tetapi ditabuhnya dengan sendok makan kecapi yang dipetik dengan menggunakan gesekan kuku atau perubahan fungsi pada setiap instrumen. Yang ketiga, musik baru yang berlatar budaya Indonesia. Nah, misalnya karya Ketabuhan Sungu tadi adalah sebuah kanon vokal, sebetulnya itu teknik kanon vokal yang digunakan. Namun strukturnya mengambil teknik garapan gending. Ya, jadi prinsipnya bukan prinsip dari dari barat, tetapi mengambil tekniknya garapan. Nah, ini ada beliau lahir di Surabaya tahun 1935 dan tahun 1915. Kang Hari Rusli, beliau di Bandung, kelahiran tahun 51 dan wafat tahun 2004. Karya-karyanya ini tentang kritikan sosial ya. Kemudian ada lagi Mas Jadot, kelahiran Jakarta tahun 64, lahir tahun 64 dan meninggal tahun 2019. Beliau adalah putra dari Pak Bagong Kusudiarjo, ya. Kemudian ini ada satu lagi tokoh dari Bali, Inyoman Winda. Beliau lahir tahun 56 di Gianyar, Bali. Karya-karyanya banyak mengolah tentang Bali. Materi dari saya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sahabat kreatif semuanya, materi dari saya mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada host dari RRI Pro 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Bangga? Boleh? Anak-anakku? Ada yang mau bertanya? Mangga silakan.
Ada yang ditanyakan anak-anakku? Halo. Iya. Betul. Beliau sebetulnya dari seniman tradisional ya, di Jogja. Beliau anak dari Bapak Bagong Kusudiarjo, dan kakaknya dari Mas Butet. Memang jadi beliau itu menggali musik etnik dengan pendekatan modern. Karya-karyanya seperti itu. Musik kontemporer ini sebetulnya ininya dengan hal yang baru. Jadi musik kini gitu, musik yang baru, artinya belum pernah dibuat, belum pernah ada sebelumnya. Walaupun misalkan ada juga yang sebetulnya di musik kontemporer ini ada beberapa kata, ada musik kontemporer yang bentuknya kayak aransemen gitu. Jadi ada yang mengambil dari yang sudah ada, kemudian diolah kembali, dikembangkan, kemudian jadilah karya musik yang baru. Ada juga musik kontemporer yang mengolah karya, misalnya menggunakan kolaborasi ya antara musik tradisional dengan musik modern misalkan. Tapi ada juga yang betul-betul keluar dari kebakuan dari musik yang pada umumnya, gitu. Itu juga masuk ke musik kontemporer, asalkan belum pernah ada yang membuat karya itu, maka itu disebut musik kontemporer. Dulu bahkan ada yang musik yang disebutnya musik keheningan ya. Saya tadi sempat menyebut bahwa ada karya musik namanya 433 detik. Itu karya musik 4 menit 33 detik, itu tidak ada bunyi yang keluar atau tidak ada bunyi yang dicabut sama sekali. Tapi memang idenya dia membuat namanya John Cage ya namanya. Beliau ini idenya yaitu membuat musik keheningan selama 4 menit 33 detik. Beliau duduk di depan keyboard piano ya, di depan piano, tetapi tidak melakukan apa-apa. Cuma iya, penonton hanya melihat saja, kemudian menunggu, kemudian memang ada reaksi dari penonton ya. Ada misalkan mungkin kemudian kok nggak bunyi-bunyi gitu. Ada itu menit ke-1, menit kedua masih menunggu, menit ketiga sudah mulai resah gitu. Nah menit keempatnya udah rame, apa nih, apa masalahnya gitu. Tapi kemudian setelah 4:33 detik beliau berdiri, kemudian menghormat, langsung pulang gitu. Jadi tapi memang itu idenya itu di situ gitu. Kontemporernya tuh karena ide gilanya itu gitu. Bahwa dia menganggap bahwa di keheningan itu ternyata jadi musik juga gitu. Aneh kan ya. Jadi iya, tapi justru dia idenya yaitu tadi frame waktu selama 4:33 detik itu digunakan untuk mengolah bunyi-bunyi yang secara tidak disengaja hadir di situ gitu. Dan ketika direkam kemudian diperdengarkan di radio misalkan, itu juga jadi satu keanehan karena ya hening, paling yang bicara adalah bunyi yang terdengar adalah bunyi penyiarnya yang menceritakan tentang karya tersebut gitu. Nah itu salah satu karya yang fenomenal katanya di zaman itu ya. Jadi membuat karya yang hasil garapannya
Ya dari keheningan itu, temanya tentang keheningan justru. Walaupun memang ada bunyi ya. Gitu. Sama-sama. Oh iya. Sama Mas Arul. Ya. Iya baik Mas. Makasih ya. Oh ya. Anak-anak buka kamera semua. Mohon dibuka kamera semua. Mau di dulu. Ayo buka kamera, Bu Eli. Buka kamera yang lainnya nih ke. Semuanya dibuka kameranya pinter. Yuk foto dulu. Foto bersama dulu. Foto dulu ya. Dibuka kameranya Buka pinter. kameranya singkat. Tiara, ya, Messi, Yona. Buka dulu, bentar. Buka dulu. Cinta, Messi. Ya. Oke. Terima kasih. Udah, cukup. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.